Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel di sini, dan di video kali ini adalah video lanjutan dari video kemarin tentang tutorial rakit PC. Oke teman-teman, di video kali ini adalah lanjutan dari kemarin ya. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal install ulang Windows. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, seperti biasa buat kalian yang baru mampir ke Ujang TV channel ini, support ya dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya ya, biar kalian juga mendapatkan notifikasi setiap kali gua upload video baru. Dan buat kalian yang suka, kalian bisa like aja video ini, dan kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bisa dislike juga, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Let's check this out. Nah, oke teman-teman, kita udah berada di komputer kita kemarin teman-teman. Ini untuk SSD-nya udah gua colokin ke power dari power supply teman-teman. Ini udah ada monitor, gua nggak pakai yang itu ya, gua pakainya yang ini. Dan buat kalian yang belum nonton bagaimana caranya ngerakit PC, mungkin kalian bisa tonton dulu video gua yang sebelum ini ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita bakal belajar bagaimana caranya untuk install ulang Windows. Di sini gua untuk install ulangnya Windows 7 aja ya teman-teman, karena memang adanya gua pakai Windows 7, walaupun memang Windows 7 udah nggak ini apa namanya, udah dimatiin ya kalau nggak salah untuk Windows 7, tapi nggak apa-apa, kita masih pakai aja karena memang cukup enak ya pakai Windows 7, itu ringan ya. Apalagi PC-PC yang kayak gini ini, PC-PC kentang ya, memang kinerjanya kurang bagus ataupun memang udah jadul, jadi masih cocok banget itu kalau misalnya pakai Windows 7 ya. Nah, untuk install ulang Windows, bahannya pertama kalian harus punya ini ya, USB bootable Windows ya. Nah, untuk USB bootable Windows-nya gue udah bikin video tutorial bagaimana cara ngebuatnya, kalian bisa cek di sini ya, atau kalian bisa cek di deskripsi link videonya. Nah, setelah kalian punya ini, jadi kita langsung aja eksekusi komputer mana ataupun PC mana yang bakal kita install ulang. Nah, gua contohin yang PC yang rakitan kita kemarin ini. Oke, pertama colokin dulu flash disknya ya. Nah, setelah itu kita masukkan tombol ini masukin power. Nah, kita masukin power ke sini, kita nyalain, dan pas nyala biasanya di sini di keyboard ya teman-teman. Di keyboard itu ada cara untuk masuk ke pilihan boot dari komputernya teman-teman. Bisa jadi F1, F2, bisa F11, F12, bisa Dell ya teman-teman, tergantung dari komputer ataupun motherboard kalian ataupun CPU kalian ya. Kalau nggak salah ini untuk masuk ke bootnya itu ESC, kalau nggak salah ESC sih ya. Coba kita lihat dulu ya, kita coba nyalain dulu komputernya. Ya teman-teman, di sini untuk masuk ke menu bootnya pilih ESC ya. Nah, oke teman-teman, di sini udah ada yang tulisannya SSEYOTA 128 GB, yaitu adalah dari SSD tadi yang kita pasang. Dan untuk Toshiba sendiri di bawah sini ini adalah untuk flash disknya ya teman-teman. Jadi untuk install ulang kalian pilih yang USB Toshiba ataupun nama flash disk install ulang kalian. Kalian enter. Kemudian kalian enter ataupun kalian pilih tombol apa aja di keyboard kalian, biar nantinya prosesnya masuk ke proses install ulang. Dan sekali lagi mohon maaf banget ya kalau misalkan di luar ada suara berisik, karena memang ini di luar lagi hujan deras banget dari semalam ya teman-teman. Oke, tadi udah gua percepat ya. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada English untuk language-nya, time and currency format untuk waktunya. Nah, untuk language atau untuk bahasa diinstalnya Inggris aja udah ya. Kemudian untuk time currency formatnya kalian pilih Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini ada Indonesia ya. Untuk memilih ini kalian bisa menggunakan mouse ya. Nah, kayak gini untuk kursornya ya, bisa menggunakan mouse. Nah, kita pilih Indonesia. Selanjutnya kalian next aja. Di sini kalian langsung pencet install now.
Oke, di sini ada beberapa pilihan karena memang flash disk ataupun bootable Windows 7 yang gua installin di flash disk itu yang multi Windows 7 ya teman-teman. Jadi untuk beberapa versi ataupun semua versi dari Windows 7 itu ada dalam satu flash disk ini. Jadi kalian bisa tentuin nih Windows 7 mana yang bakal kalian pasang. Nah, di sini ada yang 64 bit dan ada juga yang 32 bit. Untuk 32 bit biasanya ujungnya adalah X86 ya. Dan untuk 64 bit maksudnya adalah X64. Nah, di sini gua bakal pasang versi tertingginya aja yaitu Enterprise X64 ya. Kalian pilih. Kemudian next. Oke, di sini kalian bisa checklist yang I accept the license terms. Kemudian next. Nah, di sini ada upgrade dan custom. Nah, untuk install ulang dari awal atau install ulang keseluruhannya kalian pilih custom aja. Ya, custom atau yang bawah. Kemudian untuk partisi mana yang bakal kalian pilih, harusnya kalian udah tahu ya partisi mana yang bakal kalian jadiin sebagai Windows. Di sini ada 2 partisi karena memang saat itu si SSD-nya udah gua bikin 2 partisi. Dan untuk partisi 2, partisi 3 dan 1. Kalau 1 ini biasanya dia dari sistem ya, dia nggak bisa diapa-apain. Maksudnya nggak bisa dihapus. Kemudian untuk partisi 3 ini sebagai penyimpanan ya teman-teman. Gua pakai sebagai penyimpanan data dan game yang lainnya. Dan untuk Windowsnya gua bakal simpan di partition 2. Kalau udah kalian pilih partition yang berapa, misalkan yang kedua, kalian pilih yang kedua, kemudian kalian format dan oke. Kalian tunggu. Selanjutnya kalau udah terformat kalian next aja. Dan tunggu proses instalasi ini sampai finishing up ya teman-teman. Ini memakan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menitan ya. Jadi kalian tunggu aja dan mungkin video ini bakal gua percepat aja sampai proses ini selesai. Nah, oke teman-teman, setelah proses finishing up biasanya dia bakal restart kayak gini ya teman-teman. Jadi kalian tunggu aja. Nah, pokoknya di sini kalian tunggu aja. Oke, nah dia masuk ke tampilan kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini kalian masukin nama dari komputer kalian ya. Oke, di sini gua kasih nama PC 6 ya. Sesuaikan aja dengan PC yang kalian mau pakai namanya. Nah, di sini kalau udah kalian next aja. Kemudian di sini untuk passwordnya bisa kalian isi ataupun juga enggak. Di sini gua enggak isi ya, langsung next aja. Di sini juga assimilate aja teman-teman. Dan untuk waktunya menyesuaikan aja, ini udah sesuai. Kemudian next. Dan kalian tunggu lagi. Kayak nyampe aja ke hiu. Nah, oke teman-teman, kita udah berada di tampilan pertama setelah install ulang Windows 7 dan ini tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya proses instalasi ulang Windows 7 ini udah selesai sampai di sini aja ya teman-teman. Nah, tapi di sini biasanya untuk audio, untuk internet, untuk grafis ya. Untuk grafis ini biasanya ini drivernya itu belum terinstall. Jadi langkah selanjutnya setelah kalian install ulang Windows itu adalah penginstalan untuk driver dari motherboardnya itu sendiri. Nah, untuk penginstalan driver dari motherboardnya caranya seperti berikut ya teman-teman. Jadi kalian harus punya filenya terlebih dahulu, file ininya drivernya ya. Di sini gua ada file driver di sini ya teman-teman. Nah, ini namanya OneDrive ya. Di sini adalah driver untuk semua jenis motherboard, biasanya bisa dipasang pakai driver ini. Kalau misalkan kalian beli motherboard bekas, itu biasanya kalian nggak dapet drivernya. Nah, kalau misalkan kalian beli motherboardnya itu baru, biasanya kalian dapet disk yang berupa isinya itu adalah driver dari si motherboardnya itu sendiri. Nah, sebelum kita pasang driver ini untuk PC ini, sebaiknya kalian itu pasang antivirus dulu ya teman-teman untuk meminimalisir nantinya komputer kalian itu terserang virus. Di sini gua pasang antivirus terlebih dahulu ya. Gua percepat aja untuk antivirusnya.
Oke teman-teman, sembari kita nunggu proses install dari antivirusnya ini selesai, kita bisa langsung install aja untuk drivernya teman-teman. Caranya kalau misalkan kalian nggak punya drivernya, kalian bisa download dulu drivernya. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian download terlebih dahulu, kemudian kita bakal install maksudnya. Oke, di sini ada OneDrive ya, itiankong.com Win7x64 atau 64 bit ya. Oke. Kalian buka ya untuk Itiankong ya. Kemudian di sini ada file kayak gini ya, OneDrive kayak gini warnanya biru. Kalian klik 2 kali. Oke, kalian tunggu aja. Nah, ini udah masuk ya. Setelah kalian double klik ataupun kalian bisa klik kanan dan open ya. Oke, selanjutnya kalian pilih start, kemudian extract and install drivers recommended. Oke, di sini dia bakal nginstal dari driver ini ya. Driver VGA-nya, driver LAN-nya, driver suaranya atau soundnya, dia bakal nginstal semua. Karena kalau sebelum diinstal bisa kalian lihat kayak gini aja teman-teman. Biasanya kalau udah terinstall di sini ada menu Nvidia ya, karena memang GPU-nya atau VGA card yang gua pakai itu Nvidia ya teman-teman. Dan juga di sini nanti bakal bisa ya untuk suara dan juga earphone-nya itu bakal bisa ketika dicolokkan untuk headset dan juga dicolokkan untuk kabelannya gitu. Kalau ini walaupun kita colokkan headset atau kabelan, ini bakalan nggak connect sama sekali karena memang drivernya belum terpasang. Oke, di sini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau udah selesai biasanya dia bakalan seperti ini ya. Kalian bisa reboot aja biar drivernya terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Untuk reboot di sini kalian pilih yes dan kalian tunggu proses reboot si komputer ini selesai. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan drivernya udah terpasang atau udah terinstall, tampilannya bakalan beda seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, biasanya kalau drivernya udah terinstall, biasanya tampilannya kayak gini ya. Bisa klik kanan di mouse, bisa dilihat di sini ada Nvidia Control Panel karena memang ini adalah driver VGA-nya adalah Nvidia. Sampai di sini sebenarnya komputer kalian udah siap digunain ya. Kalian tinggal install aja program pendukung seperti Microsoft Office ya. Ataupun kalian juga bisa pakai Photoshop, bisa pakai Warnet ya, bisa kalian install game Point Blank, bisa kalian install apapun itu ya. Pokoknya di sini komputer kalian udah siap buat dipakai kerja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, karena kita udah selesai proses instalasinya, langsung aja kita masukin ataupun kita rakit si PC rakitan kita ini ke dalam casing ya teman-teman. Let's go. Ini udah selesai dan hasilnya kayak gini, dan ini nggak bisa ditutup karena memang tutupnya nggak ada ya teman-teman, karena ini gua ngambil komputer atau casing dari warnet gua. Oke teman-teman, itu adalah video bagaimana caranya untuk install ulang dan juga memasukkan komponen-komponen rakitan PC kita ke dalam CPU ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video gua kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Seperti biasa, freedom in your hand. Bye bye.